Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 5 episode 12. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekui langsung ke filmnya. Di episode 12, scene diawali dengan rutinitas Dan Espinoza di pagi harinya. Di sini, ketakutan serta kecemasan Dan sudah menghilang semenjak Tuhan tidak mempermasalahkan saat Dan sempat tidur dengan mantan istri Tuhan. Tiba di kantor kepolisian, Lucifer menghampiri Dan untuk mengganggu Dan seperti biasanya. Sayangnya, di sini Dan sudah berubah dan tidak akan menanggapi setiap gangguan yang Lucifer lakukan. Lucifer yang kesal pun mengatakan tidak akan membantu Dan jika Dan dalam masalah. Saat Lucifer bercerita kepada Chloe mengenai sikap Dan, Chloe justru meminta Lucifer untuk memberikan Dan waktu sendiri. Akhirnya Lucifer pun mengganti topik pembicaraan dengan bertanya apakah ada kasus yang harus ditangani. Chloe mengatakan jika sebenarnya ada sebuah kasus namun pelaku sudah ditangkap di Meksiko dan tinggal memindahkan pelaku ke Los Angeles. Lucifer pun memiliki ide untuk meminta Dan Espinoza yang melakukan penjemputan tersebut. Dan pun setuju dan bersiap untuk menjemput pelaku. Sebelum berangkat, Chloe memperingatkan Dan untuk selalu berhati-hati. Apalagi di Meksiko Dan akan bertemu dengan teman lamanya yang juga seorang polisi bernama Luis. Chloe memperingatkan Dan jika Luis adalah polisi yang suka mengambil jalan pintas demi tujuannya. Chloe menegaskan jangan sampai Dan termakan tipu daya dari Luis. Tiba di Meksiko Dan bingung kenapa Luis justru meminta bertemu di sebuah bar bukan di kantor kepolisian. Luis mengatakan jika ada sedikit masalah pada dokumen pelaku hingga pelaku baru bisa dibawa Dan besok pagi. Luis pun menambahkan jika Dan tidak perlu khawatir karena Luis sudah menyiapkan tempat tidur untuk Dan. Saat Dan ingin pergi beristirahat, Luis mengajak Dan untuk minum kopi sembari mengobrol bagaimana Dan bisa berubah menjadi polisi baik karena Luis juga ingin berubah seperti diri Dan. Akhirnya Dan pun setuju untuk ngopi bersama. Luis bertanya apa alasan Dan bisa berubah seperti saat ini. Dan bercerita jika dia bisa berubah berawal dari kasus Pelmito, ditambah lagi Dan juga baru menyadari jika Tuhan, malaikat serta iblis itu nyata. Di sini Luis mulai merubah topik pembicaraan dengan menawari Dan untuk ikut bergabung di dalam bisnis batu kristalnya yang saat ini sudah menjangkau pasar Los Angeles. Jelas jika Dan menolak karena Dan mengira itu adalah bisnis ilegal. Luis menegaskan jika bisnis ini legal dan hanya ada sedikit resiko. Menurut Luis, tugas Dan hanya perlu memastikan pasar bisnisnya di Los Angeles berjalan lancar. Sayangnya Dan tetap tidak tertarik untuk ikut bergabung dengan Luis. Saat Dan hendak pergi beristirahat, Luis justru mengenalkan salah satu mitranya yang bernama Benito hingga mereka bertiga lanjut ngopi sampai pagi. Di pagi harinya saat Dan terbangun dan terkejut karena mendapati Benito tewas bersimbah darah di dekat Dan. Dan pun berlari menemui Luis dengan masih telanjang bulat. Saat Dan berniat melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, Luis mencegah Dan dengan mengatakan jika Luis tahu siapa pelakunya. Luis pun mengatakan jika bisnis batu kristalnya tidak benar-benar berjalan lancar karena dia mempunyai hutang pada mafia Rusia. Kemungkinan besar orang yang membunuh Benito adalah mafia tersebut. Luis melarang Dan melapor ke polisi karena sebagian anggota polisi menerima suap dari para gangster dan mereka pasti tidak mau menangani kasus seperti ini. Di sini Luis juga meminta tolong Dan untuk mengantarkan paket batu kristal miliknya saat Dan membawa tahanan ke Los Angeles. Luis meminta Dan melakukan ini karena bisa saja istri serta anak Luis yang menjadi korban selanjutnya. Demi keselamatan keluarga temannya, Dan setuju membawa paket bersama dengan tahanan ke Los Angeles. Tahanan yang dibawa Dan merupakan salah satu anggota geng Los X. Di perjalanan si tahanan tersebut bertanya apakah Dan polisi korup karena menerima paket yang nampaknya ilegal dari seseorang. Dan pun menegaskan jika dirinya bukanlah polisi korup. Saat Dan mengatakan ini, tiba-tiba sebuah mobil dengan sengaja menabrak mobil yang dikendarai oleh Dan. Saat Dan tersadar dan mendapati jika tahanan serta paket milik Luis sudah menghilang. Selain itu, mobil milik Dan juga dicat dengan tulisan Los X. Beruntungnya, saat ponsel Dan tidak dapat digunakan, muncul teman lama Dan dari opera yang bernama Ryan serta Kevin. Kebetulan Ryan serta Kevin baru selesai pertunjukan dari komunitas El Cerrito, lalu memberikan Dan tumpangan hingga tiba di Los Angeles. Di Lux, Dan menemui Lucifer untuk meminta bantuan mengenai masalah yang dia alami.
Dan pun menceritakan semua kejadian kepada Lucifer, tapi Dan tidak mau melibatkan Chloe karena tidak ingin situasi bertambah rumit. Setelah memohon, akhirnya Lucifer yang berhati baik pun bersedia membantu Dan Espinosa. Tiba di Meksiko dan masuk ke toko sepeda milik Los X dari pintu belakang. Setelah bersusah payah memanjat pagar, Dan pun tiba di dalam toko. Di dalam Dan melihat paket milik Louis bertepatan dengan Lucifer yang masuk ke toko sebagai pembeli untuk mengalihkan perhatian geng Los X. Ternyata ucapan Lucifer kepada geng Los X mengenai anak yang hidup tanpa kasih sayang seorang ayah nyambung dengan para geng Los X. Dan yang berusaha membuka gembok pintu mengurungkan niatnya karena ada orang lain yang juga berniat mengambil paket tersebut. Sementara itu Lucifer serta geng Los X justru saling bertukar cerita mengenai hubungan mereka dengan ayahnya masing-masing yang kurang baik. Kembali kepada Dan, saat pria di hadapannya berhasil mengambil paket milik Louis dan meminta dengan paksa lalu menyuruh pria tersebut memborgol dirinya sendiri. Sayangnya saat Dan kabur lewat pintu belakang, Dan justru diserang oleh anjing yang membuat Dan terpaksa masuk kembali ke dalam toko hingga mengacaukan renungan Lucifer dengan geng Los X. Karena misi mereka terbongkar, Lucifer pun meminta Dan untuk pergi memakai sepeda, sedangkan Lucifer akan menangani geng Los X dengan memperlihatkan mata iblisnya. Di saat Dan mengayuh sepeda dengan sekuat tenaga dan menyadari darah menetes dari paket di hadapannya hingga membuat Dan terjatuh karena kehilangan fokus. Karena kejadian ini Dan mengetahui isi paket tersebut adalah kepala Benito yang tengah dipegang oleh Louis. Setelah Dan sadar akibat pukulan anak buah Louis, Dan sudah berada di rumahnya bersama Louis dan anak buahnya. Di sini Louis mengatakan jika Benito bukan mitra bisnisnya melainkan salah satu anak buahnya yang telah berkhianat dengan mafia Rusia. Dan pun sadar jika Louis sebenarnya tidak berhutang kepada mafia Rusia melainkan mereka ternyata tengah bersaing dalam berbisnis. Dan lalu bertanya kenapa Louis melibatkan dirinya dalam urusan berbisnis. Louis menjawab jika dia tidak ingin membahayakan anak buahnya untuk mengirim paket kepada mafia Rusia. Lebih baik dia menyuruh Dan melakukannya. Kalaupun Dan dibunuh oleh mafia Rusia tersebut, maka seluruh kepolisian akan memburu mafia Rusia hingga Louis bisa berbisnis dengan tenang. Selain itu, Louis ternyata juga sudah menyuntikkan neurotoksin Aquina ke dalam tubuh Dan hingga bisa menghilangkan nyawa Dan dalam kurun waktu 10 jam dari sekarang. Untuk mendapatkan penawarnya, Dan harus melakukan pekerjaan dari Louis dengan membunuh seorang wanita yang alamatnya sudah disiapkan oleh Louis. Sebelum Louis pergi, Dan sempat bertanya kenapa Louis tega melakukan ini kepada Dan. Louis hanya menjawab jika dia sangat suka bekerja sama dengan Dan. Di kantor kepolisian, Dan menemui Ella untuk bertanya bagaimana seseorang bisa memalsukan pembunuhan. Dan menanyakan ini untuk memalsukan pembunuhan wanita yang diminta Louis tanpa memberitahu Ella kejadian yang sebenarnya. Ella pun memberitahu Dan tips dan trik agar seseorang bisa memalsukan pembunuhan karena Ella juga tengah menulis novel mengenai hal tersebut. Setelah menemui Ella, Dan pun lantas menemui wanita yang ditargetkan Louis bernama Sitlana. Di dalam rumah Dan menjelaskan jika ini semua mungkin terdengar gila. Dan berkata dia tidak ingin menyakiti Sitlana, tapi hanya ingin Sitlana mau bekerja sama dengan Dan. Sitlana pun hanya mengangguk mengiyakan ucapan dari Dan. Di saat Dan lengah, Sitlana memukul wajah Dan hingga jatuh tak sadarkan diri. Setelah Dan sadar dan mendapati jika Sitlana sudah menghilang beserta mobil miliknya. Dengan terpaksa, Dan pun meminta bantuan Eminedil yang langsung tiba di lokasi Dan berada. Dan pun tidak menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada Eminedil. Dan hanya mengatakan jika mobilnya telah dicuri serta Dan harus segera pulang ke rumah dengan cepat yang jaraknya sekitar 160 km. Maka dari itu Dan meminta bantuan Eminedil. Tidak tega melihat keadaan Dan, Eminedil pun bersedia mengantar Dan pulang. Sebelum take off, Dan sempat mengatakan jika mungkin dirinya akan pingsan atau muntah, bahkan keduanya. Setelah tiba di rumah, Dan kaget karena mendapati Messi sudah menunggunya di sana. Di sini Messi datang karena Lucifer mengatakan jika Dan tengah dalam masalah. Messi pun bertanya masalah apa yang membuat muka Dan berantakan. Dan pun akhirnya mau menceritakan semua kejadian yang dia alami. Setelah mendengar cerita dari Dan, Messi justru tertawa saat tahu Dan digendong Eminedil untuk pulang. Puas tertawa, Messi menawarkan bantuan jika dia akan menghubungi informannya orang Rusia untuk mengatur jadwal Dan bertemu dengan mafia Rusia tersebut. Setelah itu, Messi meminta Dan untuk mengatur pertemuan dengan Louis serta geng mafia tersebut.
Lalu Messi akan membawakan bukti pembunuhan agar Dan bisa mendapatkan penawar dari racun di tubuhnya di hadapan mafia Rusia dan mengatakan jika dirinya adalah Joe Stone. Di sini Dan meminta mafia Rusia untuk bersembunyi di saat dirinya melakukan pertemuan dengan Louis, lalu mafia Rusia bisa mendapatkan Louis di saat itu juga. Saat akan terjadi kesepakatan, Dr. Linda justru datang dengan memanggil nama asli Dan Espinosa. Tidak mau penyamarannya terbongkar dan menemui Dr. Linda yang ternyata hendak makan siang di restoran tersebut. Dan berkata akan menceritakan jika semuanya sudah berakhir, lalu meminta Dr. Linda memukul wajah Dan di hadapan mafia Rusia dan berkata jika itu adalah wanita selingkuhannya yang sudah biasa bersikap seperti itu. Mendengar hal ini, Dr. Linda pun kembali untuk menyegarkan wajah Dan di hadapan para mafia Rusia. Beruntungnya, kejadian tersebut justru membuat yakin mafia Rusia hingga mereka sepakat dengan rencana dari Dan alias Joe Stone. Di Lux, Dan bersiap dengan memakai jas milik Lucifer. Lucifer sendiri juga berkata sudah mengosongkan Lux demi Dan Espinosa. Jelas jika Dan sangat berterima kasih karena Lucifer sudah mau membantunya. Sayangnya di sini Lucifer tidak akan ikut dengan Dan karena memiliki masa lalu kurang baik dengan orang Rusia. Lucifer pun yakin jika Dan bisa melakukannya tanpa Lucifer. Setelah turun ke lantai bawah, Dan kaget karena mendapati Kevin, Ryan serta anggota opera yang lain datang karena ingin membantu Dan. Ryan mengetahui hal ini setelah Lucifer bercerita mengenai masalah yang dialami oleh Dan. Tak lama berselang, di sini Louis datang untuk meminta bukti bahwa Dan sudah membunuh Svetlana. Kebetulan Messi juga datang tepat waktu dengan membawa Svetlana agar Louis membunuhnya dengan tangannya sendiri. Situasi menjadi tegang saat mafia Rusia masuk sembari mengatakan tidak ada yang boleh membunuh Svetlana. Di bawah tekanan Dan mengatakan kenapa semua hal gila silih berganti menimpanya. Namun Dan yakin jika mereka semua bisa mengatasi masalah tanpa adanya korban jiwa. Setelah situasi kondusif, justru tamu tak diundang datang dari Los X yang mencari Dan serta Lucifer. Karena Ryan berlagak gagah di hadapan geng Los X, Ryan pun harus menerima begitu banyak timah panas di tubuhnya. Situasi pun sudah tidak terkendali, semua menembak ke target masing-masing. Di tengah baku tembak yang sangat meriah, Dan justru merayap untuk mengambil obat penawar yang berjalan-jalan di lantai kesana kemari. Saat Dan berhasil mendapatkan obat penawar tersebut, Louis menembaknya serta berniat membunuh Dan, namun Messi memilih menjadi tameng untuk diri Dan. Di saat terakhir, mafia Rusia berhasil menembak Louis hingga keduanya tumbang. Melihat kenyataan banyak orang di sekelilingnya tewas jelas membuat Dan sangat terpukul. Di sini tiba-tiba Lucifer muncul sembari bertanya apa yang Dan lakukan. Dan pun hanya menjawab jika dia berusaha untuk membantu. Lucifer berkata sekarang Dan tahu bahwa terkadang mencoba membantu melakukan hal benar justru membuat orang lain tak berdosa ikut mati. Dalam momen sedih ini tiba-tiba Ryan terbangun karena tangannya kram. Ternyata ini semua adalah ulah dari Lucifer. Setelah kejadian ini mereka semua mulai berpesta bersama. Louis berkata jika Lucifer mendekatinya dan menawarkan banyak uang hingga Louis tidak bisa menolaknya. Dan pun bertanya kepada Messi apakah semua orang tahu mengenai rencana Lucifer. Messi mengatakan jika Dan harus menjelaskan semuanya kepada Chloe, Ella, Dr. Linda serta Eminedil karena mereka berempat tidak mengetahui rencana ini. Selain itu Messi juga menegaskan jika dia juga tidak akan pernah sudi menjadi tameng bagi Dan. Dengan sangat gembira Lucifer berkata jika rencana ini menghabiskan uang 5.4157 US dollar. Namun bagi Lucifer hal itu sangat sepadan dengan melihat reaksi di wajah Dan dalam setiap kejadian. Dan pun justru berterima kasih kepada Lucifer karena berkat rencana Lucifer Dan bisa berhasil keluar dari masa-masa sulit yang dia alami. Sayangnya alasan Lucifer mau mengeluarkan dana yang sangat besar untuk rencana ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk membalas dendam kepada Dan karena Dan pernah menembak Lucifer. Dan season 5 episode 12 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bang Satrio. Terima kasih semua Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.